Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Artika dengan NIM O1A1200006 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa fenolik dan flavonoid. Yang pertama adalah definisi dari flavonoid. Flavonoid adalah senyawa metabolit sekunder yang paling beragam. Sekitar 5-10% metabolit sekunder tumbuhan berbentuk flavonoid dengan struktur kimia dan peran biologi yang cukup beragam. Flavonoid banyak ditemukan dalam tumbuhan hijau kecuali alga atau ganggan, khususnya tumbuhan berpembuluh. Istilah flavonoid dipakai untuk menyebut senyawa-senyawa fenol yang berasal dari kata flavon, yaitu nama dari salah satu flavonoida terbesar jumlahnya dalam tanaman. Senyawa flanon ini memiliki kerangka 2-fenilkroman yang posisi orto dari cincin A dan atom karbon yang terikat pada cincin B. Dari 1,3 diaryl propana dihubungkan oleh jembatan oksigen sehingga membentuk cincin heterosiklik yang baru. Senyawa flavonoid merupakan senyawa fenol terbesar yang ada di alam, yang mengandung C15 yang terdiri atas 2 inti fenolat yang dihubungkan dengan 3 satuan karbon. Endarini 2016 mengemukakan bahwa banyaknya senyawa ini disebabkan oleh berbagai tingkat hidroksilasi, alkoksilasi, atau glikoklisasi pada struktur tersebut. Selanjutnya, definisi fenolik. Fenolik merupakan senyawa yang mempunyai satu atau lebih gugus hidroksil yang menempel pada cincin aromatik. Senyawa fenolik sekurang-kurangnya memiliki satu gugus fenol. Terdapat kemungkinan banyak variasi gugus yang tersubstitusi pada kerangka utama fenol, sehingga kelompok fenolik memiliki banyak anggota. Anggota fenolik dapat dikatakan lebih dari 8.000 jenis senyawa, dari yang paling sederhana dengan berat molekul kecil hingga senyawa kompleks dengan berat molekul lebih dari 30.000 Da. Senyawa fenolik merupakan salah satu metabolit sekunder yang terdistribusi lebih luas pada tumbuhan. Mereka berasal dari jalur pentosa fosfat, skimate, dan fenilpropanoid pada tanaman. Senyawa tersebut memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan reproduksi tanaman, memberikan perlindungan terhadap patogen dan predator. Selanjutnya, mereka berkontribusi pada warna dan karakteristik sensorik sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya, struktur dari fenolik terdiri dari cincin aromatik yang mengandung satu atau lebih substituen hidroksil. Mereka dapat berkisar dari molekul fenolik sederhana hingga senyawa yang sangat terpolimerisasi. Senyawa fenolik paling banyak terjadi secara alami sebagai konjugat dengan mono dan polisakarida, berasosiasi dengan satu atau lebih gugus fenolik. Selain itu, mereka juga dapat dikaitkan dengan ester dan metil ester. Karena keragaman strukturnya, ada berbagai macam senyawa fenolik yang terjadi di alam. Saat ini, lebih dari 8.000 struktur fenolik diketahui. Oke, selanjutnya klasifikasi fenolik dan flavonoid. Senyawa fenolik yang banyak terdapat pada bahan pangan dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu fenol, sederhana, dan asam fenolat. Turunan asam hidroksisinamat dan flavonoid.
fenol sederhana dan asam fenolik. Fenol sederhana termasuk monofenol seperti pikresol yang diisolasi dari beberapa buah, misal raspberry, blackberry. 2-3 etilfenol dan 3,4 dimetilfenol ditemukan bertanggung jawab atas rasa berasap dari biji kakao. Dan difenol seperti hidrokuinon yang mungkin berupa fenol sederhana yang paling tersebar luas. Turunan hidrokuinon yang khas sesamol ditemukan dalam minyak wijen. Beberapa turunan sesamol seperti sesaminol ditemukan dalam minyak wijen telah dievaluasi memiliki aktivitas antioksida yang kuat. Oke, selanjutnya turunan asam hidroksisinamat. Asam hidroksisinamat dan turunannya hampir secara eksklusif berasal dari asam p-kumarat, kafeik, dan ferulat, sedangkan asam sinapat relatif jarang. Keberadaan mereka dalam makanan baru-baru ini telah ditinjau oleh Herman. Asam hidroksisinamat biasanya terdapat dalam berbagai bentuk terkonjugasi, lebih sering sebagai ester daripada glikosida. Selanjutnya adalah klasifikasi dari flavonoid. Flavonoid golongan tunggal yang paling penting dari fenolat dalam makanan adalah flavonoid yang terutama dari katekin, proantosianin, antosianidin, dan flavon, flavonol, dan glikosidanya. Selanjutnya untuk mengidentifikasi senyawa tadi yaitu dengan menggunakan metode untuk mengevaluasi aktivitas antioksida senyawa fenolik tentang antioksida sampel senyawa fenolik ekstrak tumbuhan dan antioksidan komersial adalah salah satu topik studi yang paling populer di kalangan komunitas ilmiah. Metode in vitro yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan, senyawa fenolik, dan ekstrak tumbuhan didasarkan pada reaksi transfer elektron tunggal atau reaksi transfer atom hidrogen. Yang pertama adalah reaksi tipe redoks yang menghadirkan variasi pewarnaan yang berkorelasi dengan spesies konsentrasi antioksidan dalam sampel. Metode tersebut termasuk uji reduksi tembaga kuprak, uji kapasitas antioksida setara Trolox, uji kemampuan reduksi besi plasma, benzene stride, dan uji kapasitas penangkal radikal. 2,2 difenil 1 pikrilhidrazil. Yang kedua adalah reaksi berdasarkan kompetisi termodinamika antara substrat dan antioksida oleh radikal peroksil, dan akibatnya pembentukan prob fluoresen kemudian dipantau dan diinterpretasikan oleh kurva kinetik, termasuk uji kapasitas penyerapan radikal oksigen, peroksi scavenging capacity, dan total peroksi radikal trapping antioksidan parameter atau ASAI. Selanjutnya senyawa fenolik dan ekstrak tumbuhan menunjukkan aktivitas antioksidan yang tinggi pada studi in vitro, sementara hal ini tidak ditemukan pada studi in vivo. Selanjutnya, uji aktivitas antioksidan in vitro hanya mengukur aktivitas antioksidan terhadap satu radikal, tidak untuk semua spesies oksigen reaktif. Studi in vivo terutama dilakukan pada sel eukariotik, kelinci, marmut, mencit, dan ikan. Selanjutnya ada biosintesis flavonoid dan fenolik. Biosintesis flavonoid adalah melalui jalur fenilpropanoid. Langkah pertama menghasilkan 4-coumaroyl
koenzim A dari fenilanin yang oleh aksi enzim kalkon sintase menghasilkan perancah kalkon. Tulang punggung flavonoid untuk generasi semua flavonoid menjadi jalur utama untuk biosintesis flavonoid. Selanjutnya, biosintesis senyawa fenolik. Biosintesis senyawa fenolik dapat melalui dua jalur, yaitu jalur asam sikimat dan jalur asam malonat. Jalur asam sikimat digunakan dalam sintesis kelompok tanin yang dapat terhidrolisis dan dari senyawa-senyawa berbasis asam amino fenilanin, misalnya lignin. Jalur asam malonat memanfaatkan asetil koenzim A sebagai bahan utama. Meskipun bukan merupakan jalur utama, namun senyawa intermediate dibutuhkan dalam sintesis berbagai MS dengan penggabungan produk senyawa intermediate dari jalur asam sikimat. Misalnya dalam pembentukan kelompok flavonoid atau tanin yang tidak mudah terhidrolisis. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.